Ya, selamat pagi adik-adik, saudara-saudara sekalian. Terimalah salam dalam Dhamma, Namo Buddhaya. Ya, ini pertama kali ya Bante mengisi kegiatan puja bakti remaja ya ini ya. Ya, anak dan remaja. Pada kesempatan pagi ini Bante akan menjelaskan tentang sila. Apa itu sila? Ada yang tahu sila apa? Ya. Sila adalah peraturan kemoralan. Ya. Peraturan kemoralan. Seseorang dikatakan baik atau buruk, standarnya itu adalah sila. Kalau ada orang yang misalnya suka mengambil barang yang tidak diberikan atau mencuri, orang ini masuk kelompok baik atau orang yang masuk kelompok buruk? Baik atau buruk? Buruk ya. Kemudian dia suka berkata-kata kasar. Kalau di sekolah misalnya suka membuli orang lain, menghina orang lain, mencela orang lain. Orang seperti ini masuk kelompok orang yang baik atau orang yang tidak baik? Orang yang tidak baik. Jadi sila atau aturan kemoralan merupakan standar yang memisahkan antara orang baik dengan orang yang tidak baik. Nah, adik-adik, kita sebagai umat Buddha, Guru Agung kita Sang Buddha telah menentukan 5 peraturan Pancasila. Apa itu 5 peraturan Pancasila? Apa peraturan Pancasila yang pertama? Ayo, siapa bisa bantu jawab? Apa peraturan Pancasila yang pertama? Menghindari pembunuhan, betul. Ya. Jangankan pembunuhan, adik-adik. Kita sebagai umat Buddha, kalau misalnya kita ambil kayu atau tongkat, terus kita gunakan untuk memukul anjing misalnya, atau memukul binatang lain, boleh tidak? Tidak boleh. Jadi bukan hanya menghindari pembunuhan, kita juga harus menghindari perbuatan yang kejam, menyakiti atau menyiksa makhluk lain, apalagi manusia. Ya. Nah, ini peraturan yang pertama yang harus kita pegang sebagai pedoman. Kalau orang suka menyiksa makhluk hidup, ya, kalau ketemu anjing misalnya dilempar batu anjingnya, ya. Ini masuk kelompok orang baik atau orang tidak baik? Orang yang tidak baik. Ya. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam kelompok golongan orang yang baik, ini pedoman yang pertama. Saya bertekad melatih diri tidak kejam, tidak menyiksa makhluk hidup, apalagi membunuh. Nah, ini harus dipegang. Ya. Bahasa Palinya tadi sudah diucapkan. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Bisa ulangi ya. Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami. Yang artinya apa? Aku bertekad melatih diri tidak melakukan pembunuhan. Jadi menghindari pembunuhan. Ya. Ini pedoman yang pertama harus dipegang. Siapapun yang menghindari pembunuhan makhluk hidup, tidak berbuat kejam, menyiksa, ya, ini masuk kelompok orang yang baik. Kenapa ya Buddha mengajarkan ini? Alasannya kenapa? Tahu tidak? Alasannya kenapa? Karena kalau kita memperhatikan di sekitar ya adik-adik ya, kita memperhatikan orang-orang di sekitar, ada nggak? Misalnya, misalnya kita melihat ada orang yang terlahir tidak sempurna. Pernah lihat? Misalnya, misalnya ada orang yang cacat, dari lahir sudah cacat. Pernah lihat? Ada orang mungkin ya begitu dilahirkan usianya tidak panjang,
Ada? Ya. Kenapa ini semua bisa terjadi? Kenapa ini semua bisa terjadi? Oh, itu sudah takdir yang kuasa. Apakah benar demikian? Tidak. Kalau ini semua katanya takdir yang kuasa, berarti yang kuasanya tidak adil. Masa orang lain umurnya panjang, yang ini umurnya pendek? Masa yang ini lahirnya sempurna, yang itu lahirnya cacat? Berarti tidak adil dong. Ya, jadi ini semua bukan karena takdir yang kuasa. Ini semua karena perbuatan orang itu sendiri. Setiap perbuatan pasti ada akibat. Ya, jadi harus ingat, setiap perbuatan pasti ada akibat. Contoh, tangannya coba taruh di depan semua, gini. Nah, sekarang rapatkan tangannya. Nah, rapatkan. Ada timbul suara tidak kalau tangannya dirapatkan? Kenapa timbul suara? Karena tangannya ditepokkan, betul tidak? Karena tangannya bertemu. Sekarang kalau tangannya tidak bertemu, ada suara tidak? Tidak ada suara. Jadi suara itu dari mana? Dari tangan yang bertemu. Tangan yang bertemu itu sebagai sebab. Akibatnya apa? Suara, ya. Akibatnya suara. Ada sebab pasti ada akibat. Ada sebab pasti ada akibat. Jadi kenapa ya ada orang kok lahirnya misalnya cacat, ada orang lahirnya pendek umur, tetapi ada juga orang yang lahirnya sempurna, tapi ada juga orang yang panjang umurnya. Kenapa di dunia ini ada perbedaan? Karena ada perbuatan-perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itulah adik-adik sekalian, ya, kita semua tidak ingin lahir sakit-sakitan. Ada yang ingin lahirnya sakit-sakitan? Tidak. Ada yang ingin lahirnya misalnya cacat? Tidak. Oleh karena itu kita harus menghindari berbuat kejam, menyiksa, apalagi membunuh makhluk hidup. Saya mudah melihat orang-orang yang lahirnya cacat, misalnya pendek umur, sakit-sakitan, itu sebabnya karena dulu orang ini suka berbuat kejam, menyiksa, membunuh makhluk hidup. Ya, ini akibatnya. Ada sebab, pasti ada akibat. Nah, pedoman yang kedua, supaya kita masuk ke dalam kelompok anak-anak yang baik, orang-orang yang baik, kita tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Kalau kita mengambil barang yang tidak diberikan, apa itu namanya? Mencuri. Ya, ada tidak orang tuanya mengajari mencuri? Nah, berarti orang tua kita semuanya baik. Bante juga ingat sewaktu Bante masih kecil, dulu mama suka bilang, kalau mau sesuatu harus minta. Kalau dikasih syukur, tidak dikasih tidak apa-apa. Walaupun kita miskin, kita tidak boleh mencuri. Ini nasihat waktu kecil dari mama Bante. Mama kalian kasih nasihat seperti itu tidak? Tidak pernah dikasih nasihat tidak boleh mencuri? Pasti orang tuanya juga memberi nasihat yang sama. Tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Siapapun yang bertekad untuk tidak mengambil barang milik orang lain yang tidak diberikan, bertekad untuk tidak mencuri, maka orang ini masuk ke dalam kelompok orang yang baik. Mau tidak masuk kelompok orang yang baik? Mau tidak masuk kelompok orang yang baik? Tentu kita semua mau masuk ke dalam kelompok orang-orang yang baik. Jadi kita harus menghindari yang kedua ini, tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Walaupun kepengen sekali, aduh ini bagus sekali, saya kepengen untuk punya. Walaupun kepengen sekali, kita tidak boleh mengambil barang yang tidak diberikan. Lantas kalau mau, kepengen, terus apa yang harus dilakukan? Harus dilakukan apa? Kalau mau barang tersebut, apa yang harus dilakukan?
Hah? Apa? Kalau adik-adik mau sesuatu, barang bukan miliknya, punya orang lain, adik-adik mau, apa yang adik-adik akan lakukan? Ambil diam-diam? Hah? Ayo, apa yang mau dilakukan? Kalau mau sesuatu, apa yang harus dilakukan? Apa? Minta. Ya, ini di wihara banyak barang-barang. Oh, ada mungkin air minum, ada makanan. Kalau mau sesuatu, apa yang harus dilakukan? Minta, ngomong. Kalau mengambil barang milik orang lain tidak minta, namanya mencuri. Ya. Jadi kalau di wihara misalnya seperti ini, di sini banyak makanan, mau minta, ngomong, tidak apa-apa. Itu lebih bagus dibanding kita diam-diam. Kalau diam-diam mengambil barang milik orang lain, itu namanya mencuri. Mencuri bukan? Kalau ngambil barang milik orang lain tidak ngomong. Mencuri bukan? Mencuri. Ya. Jadi kita bertekad tidak mengambil barang milik orang lain. Kalau saya kepengen, saya harus ngomong. Misalnya, tante, boleh nggak saya minta jeruknya? Misalnya, Mas Marsudi, saya minta dong ini jusnya. Ya. Jadi ngomong. Kalau kita ngomong, kalau kita ngomong dengan orang lain atau adik-adik, kalau ada orang ngomong dengan adik-adik, lebih suka. Ya, terima kasih. Kalau ada orang yang ngomong sama adik-adik, lebih suka orang itu kalau ngomongnya kasar, suka nggak dengarnya? Tidak suka. Jadi kalau kita ngomong juga harus ngomong yang lemah lembut, harus ngomong yang halus. Misalnya ngomong sama Mas Marsudi, Mas Marsudi, saya minta aquanya dong. Masnya pasti kasih. Mas, minta aqua mas. Sopan tidak begitu? Tidak boleh. Ya. Sabda katakan adik-adik, kalau kita bisa bicara dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang sopan, itu adalah berkah. Mas Marsudi, minta aquanya dong, satu dong. Mas Marsudi ganteng dah hari ini. Bukan cuma dikasih aqua, kalau ada jeruk dikasih juga jeruknya sekalian, dapat bonus. Kenapa? Karena tutur katanya sopan. Ya. Jadi kita dengan siapapun, apalagi dengan orang-orang yang lebih tua, kita harus bertutur kata yang lemah lembut, yang sopan. Terlebih lagi kepada orang tua sendiri. Mati sering mendengar ada anak yang berbicara kepada orang tuanya tidak sopan. Padahal tinggal di rumah gratis. Ada yang bayar nggak tinggal di rumahnya ini? Kontrak gratis dong. Coba kalau disuruh ngekos sama mama papanya bayar tiap bulan, sanggup nggak? Padahal di rumah dikasih makan, dikasih uang jajan, sudah begitu baik orang tuanya. Ada nggak orang tuanya nggak baik di sini? Semuanya baik kan? Sekolah dikasih uang jajan, biaya sekolah dibiayai, tinggal di rumah gratis, mau makan apa dibeliin. Tapi walaupun anak itu sudah diperlakukan baik oleh orang tuanya, kadang bicaranya kurang ajar. Bagus tidak anak seperti ini? Bagus tidak? Ada nggak yang begitu? Tidak ada ya di sini ya, baik-baik semua. Ya, berarti pernah ketemu di tempat lain yang seperti itu, anak yang seperti itu sangat kurang ajar, tidak tahu terima kasih dengan orang tuanya, padahal orang tuanya penuh dengan kasih sayang. Ya. Jadi kita harus berbicara yang lembut, yang sopan kepada orang yang lebih tua. Kalau di sini ada orang yang lebih tua, kita sedang duduk di kursi, kita harus bangkit, kita harus berikan tempat duduk. Apalagi sudah oma-oma, sudah opa-opa, ya kita harus cepat-cepat sediakan tempat duduk. Ini orang-orang yang baik.
punya attitude yang bagus, penting sekali. Kalau pintar anaknya, rajin belajar, tapi kalau attitude-nya tidak bagus, disenangi tidak dengan yang lain? Senang nggak dengan teman-teman yang kasar, bicaranya tidak baik? Senang tidak? Tidak ada yang senang. Oleh karena itu, selain kita punya rajin belajar, kita harus punya attitude yang baik. Nah, itu yang kedua, tidak mengambil barang milik orang lain. Besok-besok di mana saja kita berada, kalau kita mau sesuatu kita minta. Tidak boleh kita ngambil sendiri, ya. Takut-takutnya barang itu bukan untuk kita. Kalau kita ambil tidak izin, itu namanya mencuri. Jadi orang baik, orang yang berpantang mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, ini sila kedua. Apa sila kedua bunyinya dari Pancasila Buddhis? Adinadana, Weramani, Sikapada, Samadhyami. Yang artinya apa? Aku bertekad melatih diri tidak mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, ini harus jadikan pegangan. Kenapa ya kok Sang Buddha memberikan peraturan Pancasila yang kedua ini, bertekad tidak mengambil barang yang tidak diberikan? Kalau ada orang suka mencuri, ya, mengambil barang yang tidak diberikan, kira-kira kalau kita tahu ada orang seperti itu, kita menjadi was-was tidak kalau dia datang ke rumah kita? Menjadi takut tidak? Tentu kita menjadi was-was kalau kita tahu orang ini suka mencuri, menjadi takut. Kalau orang seperti itu di mana-mana tidak disukai, membuat orang tidak percaya dengan dia. Kalau dia mencari rezeki, mudah atau susah kalau tidak dipercaya orang lain? Susah. Orang tidak mau berhubungan dengan dia. Orang tidak bisa percaya dengan dia. Kalau orang sudah tidak bisa percaya dengan kita, maka kita hidupnya akan sulit. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, peraturan Pancasila yang ketiga, Kamesu Micacara. Aku bertekad melatih diri tidak berbuat asusila. Berbuat asusila itu berbuat yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan, norma-norma di masyarakat yang pada umumnya. Anak-anak muda ya tentulah masa-masa remaja, ya, pacaran boleh tidak pacaran? Boleh, tidak apa-apa, tetapi yang wajar, ya, yang sesuai, ya, begitu. Nah, yang keempat, apa peraturan Pancasila yang keempat? Apa? Musyawarah, Weramani, Sikapada, Samadhyami. Artinya apa? Aku bertekad menghindari mengucapkan kata-kata yang bohong. Jadi tidak boleh berbohong. Terlebih lagi adik-adik, berbohong kepada orang tua. Berbohong kepada orang tua itu karma buruknya lebih besar dibanding berbohong sama teman-teman, sama yang lain. Kok bisa Bante berbohong dengan orang tua karma buruknya lebih besar dibanding berbohong dengan teman-teman? Kenapa bisa begitu? Ya. Karena orang tua itu sangat baik. Orang tua itu menolong anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Maka berbohong dengan orang tua karma buruknya lebih besar dibanding teman-teman. Contoh, kalau kita berbuat buruk kepada orang yang moralnya lebih baik, itu pasti karma buruknya lebih besar. Ya, contohnya begini. Misalnya adik-adik keluar, ya, ada orang lewat tukang parkir misalnya, kita ketok kepalanya. Marah dia tidak dia? Dia paling marah kan? Misalnya kalau orang ketok kepala tukang parkir, tukang parkirnya paling cuma marah.
terus dia jalan lagi, orang ini jalan lagi, terus dia ketemu Pak Polisi, dia ketok kepala Pak Polisi. Apa yang akan diperoleh sebagai akibatnya? Bukan cuma dapat dimarah sama polisi, bisa-bisa dia di penjara. Betul tidak? Lebih berat tidak akibatnya ketok kepala tukang parkir misalnya dengan ketok kepala Pak Polisi? Mana yang lebih berat akibatnya? Ketok kepala Pak Polisi, bisa di penjara. Apalagi kalau orang tersebut misalnya mengetok kepala Pak Presiden, ya mati di tempat, pasti ditembak sama pengawal presiden. Padahal perbuatannya sama kan? Sama-sama mengetok kepala, tapi akibatnya beda-beda. Betul tidak? Akibatnya. Jadi adik-adik kalau berbohong terlebih kepada orang tua, karma buruknya lebih besar. Jadi jangan suka bohong, ya. Orang yang suka bohong bisa dipercaya tidak? Tidak bisa dipercaya. Omongannya tidak bisa dipegang. Kalau orang sudah tidak bisa dipercaya, ya mudah tidak nanti kalau dia mau cari rezeki, mau bisnis, tidak mudah karena orang tidak percaya. Jadi tidak boleh bohong, bicara yang jujur. Hitam ya hitam, putih ya putih. Jangan di sini ngomongnya hitam, di tempat lain ngomongnya putih. Bohong. Ya. Nah itu yang keempat, saya bertekad melatih diri tidak melakukan ucapan yang bohong. Yang kelima, saya bertekad melatih diri menghindari makanan dan minuman yang melemahkan kesadaran, mabuk-mabukan. Ya. Ini yang kelima, ini penting. Kalau misalnya narkoba, boleh tidak pakai narkoba? Ya. Bante mendengar katanya anak-anak sekarang masih kecil juga sudah pakai narkoba. Misalnya, ya ada lihat di TV cium barang apa begitu biar mabok begitu. Barang apa itu yang dicium-cium biar mabok itu? Lem iPod. Ya. Ya. Itu tidak boleh. Kalau ada anak-anak yang melakukan seperti itu, maka anak-anak yang seperti itu masuk ke dalam kelompok anak-anak yang buruk, yang tidak baik, anak-anak yang bodoh. Ya. Jadi tidak boleh. Kalau lem iPhone ya untuk prakarya, untuk bikin kegiatan, bikin tempel-tempel boleh, tapi kalau dicium-cium itu masuk nanti kelompok orang-orang yang bodoh. Ada apa yang di sini seperti itu? Ya, tentu di sini tidak ada ya. Jangan ditiru yang seperti itu, tidak baik. Kalau kesadarannya lemah, ya bukan hanya makan cium-cium lem iPhone, ada makan obat-obatan, ada yang pakai narkoba. Ya hati-hati, hal seperti itu tidak boleh. Kita harus berpantang dari melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, mabuk-mabukan, makan obat-obatan terlarang, tidak boleh. Kenapa ya tidak boleh? Tahu tidak akibatnya kenapa? Nanti bisa jadi orang bodoh. Ya, jadi orang bodoh. Apa-apa nanti nggak bisa. Bahkan kalau melakukan seperti itu nanti bisa terlahir jadi orang gila. Mau terlahir jadi orang gila? Jalan kemana-mana tidak pakai baju, ya. Tidak tahu lagi siang malam, makan juga di sampah-sampah makan. Ya, tentu tidak boleh seperti itu ya. Nah, 5 peraturan sila inilah sebagai pegangan hidup kita. Di mana saja kita berada, kalau kita berpegang teguh kepada peraturan Pancasila Buddhis yang Sang Buddha ajarkan, kita akan selamat. Kita akan aman. Pancasila ini akan melindungi kita. Ya. Bertekad melatih diri tidak melakukan perbuatan yang kejam, menyiksa, apalagi membunuh makhluk hidup yang pertama. Yang kedua apa? Bertekad melatih diri untuk tidak mencuri. Yang ketiga bertekad
melatih diri tidak melakukan perbuatan asusila. Yang keempat, bertekad melatih diri tidak berbohong. Yang kelima, bertekad melatih diri tidak makan minuman yang melemahkan kesadaran, termasuk obat-obatan, narkoba. Itu semua dihindari. Inilah 5 pedoman yang harus kita pegang kemana-mana. Kalau 5 ini dijadikan pedoman hidup, inilah standar paling minim menjadi manusia. Seorang manusia kalau 5 ini tidak dipegang, maka dia akan lebih rendah derajatnya dibanding hewan. Ini sudah lahir sebagai manusia, tetapi suka mencuri. Sudah lahir sebagai manusia, ya, suka berbohong, mabuk-mabukan. Standarnya sebagai manusia lebih rendah dibanding hewan kalau seperti itu. Kenapa? Orang yang suka mencuri itu merugikan atau tidak merugikan? Merugikan orang lain. Jadi kalau sudah lahir sebagai manusia tidak bisa memberikan manfaat buat orang lain, maka dia lebih rendah daripada hewan. Kalau lahir jadi kerbau, kerbau memberi manfaat tidak? Memberi manfaat tidak kerbau? Tenaganya bisa digunakan untuk membajak sawah, ya. Bisa buat tarik gerobak. Dagingnya bisa dimakan, bisa dijual sama orang. Tapi kalau manusia, ya, sudah lahir jadi manusia tidak bisa memberikan manfaat, maka dia lebih rendah daripada hewan. Kalau kita tidak bisa memberi manfaat, kita tidak boleh merugikan orang lain. Adik-adik, kalau orang hidupnya berpegang teguh kepada Pancasila Buddhis, dia memberi manfaat tidak? Hidupnya memberi manfaat tidak? Kalau orang berpegang teguh kepada Pancasila Buddhis ini, memberi manfaat. Contoh, kalau ada orang yang bertekad tidak mengambil barang milik orang lain, bertekad tidak berbohong, ya, bertekad tidak melakukan perbuatan yang kejam apalagi membunuh. Kalau ada orang yang seperti itu, kemana saja orang itu pergi, kita terasa aman tidak? Kita kan terasa aman. Coba ini misalnya di Palembang ini, semua orang bertekad hidupnya berpegang kepada Pancasila Buddhis. Pintu-pintu perlu dikunci tidak? Parkir motor perlu dikunci tidak? Tidak perlu. Sekarang berani nggak parkir motor tidak dikunci? Kenapa? Kenapa? Berani nggak kamu parkir motor di luar tidak dikunci? Kenapa tidak berani? Karena ada orang-orang yang tidak bertekad melaksanakan Pancasila. Ya toh? Ada orang yang suka mencuri, kita jadi takut. Jadi takut tidak? Jadi takut. Oleh karena itulah kita motor, kalau parkir motor kita kunci, bahkan bukan cuma kunci, digembok lagi. Ya, kenapa? Karena kita tahu ada orang-orang yang tidak bertekad melaksanakan Pancasila Buddhis. Jadi siapa saja kalau bertekad melatih diri hidupnya sesuai dengan Pancasila Buddhis, yang pertama memberikan rasa aman. Kalau di wihara, adik-adik, kalau misalnya ketinggalan handphone di wihara, dibandingkan ketinggalan handphone misalnya di warung makan, mana yang lebih tenang rasanya? Lebih tenang ketinggalan handphone di wihara kan? Kenapa? Karena kita yakin orang-orang di wihara tidak akan mengambil barang yang tidak diberikan. Yakin gak Mas Marsudi tidak mengambil handphone yang ketinggalan? Yakin tidak? Kita yakin Mas Marsudi orangnya jujur juga baik. Kalau nggak percaya coba aja tinggal handphonenya. Hilang gak? Kalau sampai hilang kasih tahu Bante. Ya adik-adik, inilah yang ingin Bante sampaikan pada kesempatan pagi ini. Kita sebagai umat Buddha, ya, Sang Buddha sudah memberikan pedoman hidup.
pegangan hidup kita, yaitu Pancasila Buddhis. Ya, kalau Pancasila Buddhis ini kita jadikan pedoman hidup kita, maka kemana saja kita pergi kita akan disukai. Kemana saja kita pergi kita akan rasa aman, rasa tenang. Orang-orang akan suka dengan kita, ya hidup kita jadi lebih bahagia. Ya. Bersyukurlah kita yang mengenal ajaran Buddha ini. Ya, Pancasila Buddhis ini tentu harus kita praktekkan. Ya, harus kita praktekkan setiap waktu. Siapapun yang mempraktekkan sila dengan baik, maka dia akan memperoleh kemudahan mencari rezeki. Siapapun yang mempraktekkan sila dengan baik, karena kebaikan-kebaikan itu dia bisa lahir ke alam-alam surga, alam-alam yang bahagia. Siapapun yang mempraktekkan sila dengan baik, bahkan dia bisa mencapai nibbana, bebas dari semua penderitaan. Inilah manfaatnya untuk menjalankan sila. Nah, semoga adik-adik semua maju di dalam Dhamma. Ya, tentu setiap minggu rajin ke wihara. Ya, bukan hanya puja bakti, membaca parita, berlatih meditasi. Kalau kita ke wihara bisa ngobrol juga dengan teman-teman sedama. Ya, saya ucapkan terima kasih. Semoga adik-adik semua sehat, maju di dalam Dhamma. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.